Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu dalam keadaan sehat bukan? Ya, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Tak lupa Ibu mengingatkan untuk selalu patuhi protokol kesehatan supaya pandemi ini cepat usai ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 5, subtema 2, pembelajaran 6. Namun, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya, adakah yang masih ingat pada pembelajaran sebelumnya kita belajar apa? Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Selain itu, Ananda juga sudah mempelajari kriteria poster kegiatan yang baik. Nah, pada pembelajaran 6 kali ini, Ananda semua nanti akan berkegiatan untuk mengenal sikap tanggung jawab dalam wirausaha. Selain itu juga menceritakan riwayat hidup. Wah, akan sangat menyenangkan bukan? Namun, sebelum memulai pembelajaran, tentu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, Ibu persilahkan Ananda untuk berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk itu Ananda silahkan simak video Ibu baik-baik, catat hal-hal pentingnya ya. Selamat belajar. Nah, di antara Ananda semuanya, Ibu ingin bertanya, adakah di sini yang bercita-cita menjadi seorang wirausaha? Acungkan tangan. Ya, wirausaha adalah salah satu profesi atau cita-cita yang bisa kalian impikan ya. Nah, sebagai seorang wirausaha tentunya harus memiliki sikap yang namanya tanggung jawab ya. Nah, setiap pemilik wirausaha bertanggung jawab terhadap kualitas produk yang diproduksinya. Nah, sikap tanggung jawab dapat mengantarkan suatu wirausaha ke gerbang kesuksesan dan berkembang pesat. Nah, selain itu, pemilik usaha semestinya senantiasa melaksanakan tanggung jawabnya ya. Nah, sikap tanggung jawab yang sebaiknya diterapkan oleh pemilik wirausaha yakni sebagai berikut. Yang pertama nih ya, siapa tahu kalian ada yang ingin menjadi seorang wirausaha. Yang pertama, menghasilkan barang yang memenuhi persyaratan dagang ya. Jadi dalam perdagangan tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi ya. Yang kedua, senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas barang. Kualitas barangnya juga harus bagus. Yang ketiga, menciptakan kemasan barang yang unik sehingga senantiasa diingat oleh konsumen. Kemasan pada produk yang kalian buat juga harus dibuat semenarik mungkin ya. Nah, selain itu, melakukan inovasi terhadap kemasan dan isi agar tidak tertinggal zaman. Inovasi itu berarti perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi harus senantiasa berinovasi ya dalam berwirausaha. Nah, selain itu, menjaga kelestarian sumber daya alam agar dapat senantiasa menggunakannya sebagai bahan baku. Yang keenam, mengurangi pengangguran dengan memberdayakan warga sekitar untuk bekerja dalam usahanya. Nah, jadi wirausaha juga bisa membantu saudara kita atau tetangga kita yang masih belum mendapatkan pekerjaan ya. Wah, sangat mulia sekali bukan? Nah, yang ketujuh, menjaga kelestarian lingkungan sekitar dengan tidak membuang limbah sembarangan. Nah, dari hasil produksi tentu menghasilkan limbah. Kalian nantinya tidak boleh membuang limbah tersebut sembarangan ke sungai ataupun misalkan mencemari lingkungan sekitar, itu tidak boleh ya. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, apakah Ananda semua pernah mendengar tentang wirausaha Bali Tani? Nah, dari namanya sepertinya menarik ya. Nah, kita akan membaca teks yang berjudul dengan Raga, Sukma, dan Semesta. Ya, Ananda bisa buka bukunya di buku tematik halaman 113 ya. Nah, judulnya Raga, Sukma, dan Semesta.
perjalanan Ibu Made Yuliani menggagas, membuat, dan memperjuangkan Balitangi sebagai produk lokal didasari ketulusan dan keinginan luhurnya untuk mewujudkan masyarakat yang hidup sehat, selaras dengan alam. Dengan pengalamannya berpuluh tahun sebagai bidan, beliau menyadari betul pentingnya proses menyehatkan jiwa raga sekaligus merawat lingkungan. Sebagai putri Pulau Dewata, ia terbiasa hidup dalam keyakinan bahwa alam semesta amatlah kaya akan warisan untuk dikembangkan dan bukan dihabiskan demi manfaatnya bagi masyarakat luas. Bahan dasar seluruh produk Balitangi diambil dari tanaman lokal yang sebagian besar dibudidayakan di tanah Dewata oleh petani lokal. Proses penanaman, pengambilan bahan, panen, pengeringan sampai dengan selesainya rangkaian pembuatan produk dilakukan dengan memerhatikan keterjagaan lingkungan. Untuk pembuatan wewangian dari tumbuhan kering yang lazim disebut potpourri, bahan dasar yang digunakan adalah daun, bunga, dan buah yang sudah rontok atau terlihat mati. Proses pengeringan juga dilakukan dengan cara konvensional, tanpa menggunakan alat atau bahan kimia apapun. Tempat pengeringannya pun memanfaatkan lahan yang ada. Begitu pula dengan produk lain, seperti bedak dingin, lulur, sabun, dan boreh. Dibuat dengan cara yang sengaja disederhanakan, agar memungkinkan bagi siapapun untuk menirunya, sekalipun hanya untuk pemakaian rumah tangga. Sungguh mengagumkan perjalanan sebuah industri yang saat ini sudah merambah ke tingkat internasional, namun masih tetap dapat mempertahankan idealisme luhurnya. Bukan hanya kebugaran raga, tapi juga perawatan kesegaran sukma. Bukan hanya rempah, minyak, dan khasiatnya, tapi juga hasil bumi yang ditanam dengan ketulusan hati. Bukan pula hanya bertujuan untuk berpadu dengan alam, namun juga menyatu dengan semesta. Nah, itu adalah kisah seorang wirausaha yang menggeluti produksi usaha dari bahan-bahan alamiah. Nah, yang bernama Ibu Made Yuliani. Wah, sangat menginspirasi bukan perjalanan wirausaha Ibu Made tersebut. Nah, dari cerita tentang tanggung jawab Ibu Made dalam menjalankan usaha tersebut, Ananda di sini kita akan belajar ya dengan berkegiatan menjawab pertanyaan. Ibu punya 4 pertanyaan yang silahkan kalian jawab pada buku catatan kalian ya. Nah, pertanyaan yang pertama, apa jenis wirausaha yang dijalankan oleh Ibu Made Yuliani? Coba Ibu Made Yuliani menjalankan jenis wirausaha apa? Silahkan tulis jawabannya ya. Nah, pada pertanyaan kedua, sikap apa yang bisa kita pelajari dari Ibu Made Yuliani? Coba Ibu Made Yuliani kan dalam menjalankan usahanya tentu mempunyai ciri khas dan tentunya bisa kita menjadi teladan bagi kita. Tuliskan apa saja ya. Nah, selanjutnya, apa manfaat dari usaha yang dijalankan oleh Ibu Made Yuliani? Tentu banyak manfaat yang dihasilkan dari wirausaha tersebut ya. Silahkan kalian tuliskan manfaatnya ya. Nah, dan pertanyaan yang terakhir, apakah kamu menemukan sikap tanggung jawab yang ditunjukkan oleh Ibu Made Yuliani dalam menjalankan usahanya? Jelaskan. Nah, dari cerita tersebut, apakah Ibu Made Yuliani sudah menjadi wirausaha yang bertanggung jawab? Apakah kalian menemukan ciri-ciri atau sikap Ibu Made Yuliani yang bertanggung jawab? Silahkan tuliskan jawabannya pada buku catatan kalian ya. Sembari kalian juga sedikit demi sedikit belajar menjadi seorang yang bertanggung jawab. Nah, mudah-mudahan nanti ketika saatnya tiba kalian menjadi seorang wirausaha ataupun misalkan dengan profesi lain, kalian sudah mempunyai jiwa yang bertanggung jawab ya.
kita akan ke kegiatan selanjutnya. Nah, pada kegiatan selanjutnya, kalian akan menceritakan riwayat hidup kalian, ya. Riwayat hidup merupakan tulisan yang berisi detail informasi mengenai diri sendiri, ya. Namanya juga daftar riwayat hidup. Nah, jadi semua informasinya itu mengenai diri kita sendiri, ya. Nah, tulisan tersebut dibuat untuk membantu orang lain agar lebih mudah mengenal jati diri pembuat daftar riwayat hidup tersebut. Adapun biasanya informasi yang umum ditulis dalam riwayat hidup, yakni yang pertama, data diri, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, pengalaman berorganisasi atau kepanitiaan, yang kelima keterampilan atau kemahiran, dan yang keenam prestasi yang pernah diraih. Nah, kamu nih Ananda semua kan sudah mengetahui ya apa itu riwayat hidup. Nah, sekarang kegiatan selanjutnya yakni Ananda bisa membuat daftar riwayat hidup Ananda semuanya, ya, dengan format-format atau data diri yang sudah Ibu sebutkan tadi. Yang di dalamnya itu harus ada data diri, ya, riwayat pendidikan, riwayat pengalaman organisasi, atau prestasi yang pernah diraih. Nanti daftar riwayat tersebut bisa kalian tukarkan dengan teman kalian, ya, supaya di antara kalian dan teman kalian bisa lebih mengenal satu sama lain, ya. Siap? Nah, silahkan tuliskan data dirinya pada buku catatan, kemudian bisa tukarkan hasilnya bersama teman kalian, ya. Bisa difotokan, kemudian dikirimkan melalui personal chat, ya. Nah, bagaimana? Selain untuk lebih mengenal orang lain, juga melalui daftar riwayat hidup kalian juga bisa lebih mengenal diri sendiri, tentunya bukan? Nah, alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran hari ini kita sudah di ujung pembelajaran, ya. Nah, bagaimana kegiatannya? Tentu sangat menyenangkan, bukan? Nah, Ibu sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu ingin bertanya di antara Ananda semua di sini, ya. Sikap tanggung jawab apa lagi sih yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha? Ya, silahkan tuliskan jawabannya di kolom komen, ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ananda sudah belajar tentang sikap tanggung jawab yang harus dimiliki seorang wirausaha, dan Ananda juga sudah membuat daftar riwayat hidup Ananda sendiri dan ditukarkan dengan teman, ya. Nah, untuk itu cukup sekian pembelajaran 6 kali ini. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua, ya. Nah, mohon maaf dari Ibu apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.